konten ini saya akan membahas materi UAS, mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan yang diampu oleh Ibu Siti Humairah SOS MAP. Tema yang akan saya bahas adalah analisis konsep kompetensi pegawai serta penyusunan kompetensi pegawai. Konsep kompetensi pegawai. Secara konseptual, kompetensi pegawai adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pegawai agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan efektif. Dalam konteks pemerintahan, kompetensi pegawai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan good governance karena kualitas pelayanan publik dilakukan oleh kualitas aparatur yang menjalankan menurut kegiatan manajemen ASN. Kompetensi pegawai dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama, kompetensi teknik, yaitu kemampuan yang berkaitan langsung dengan bidang, tugas, atau jabatan tertentu. Yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu kemampuan mengelola pekerjaan dan sumber daya seperti kepemimpinan, pengambil keputusan, dan kerja sama tim. Yang ketiga, terakhir kompetensi sosial kultural, yaitu kemampuan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam latar belakang budaya, agama, dan sosial. Isu permasalahan kompetensi pegawai di lapangan. Dalam praktik pemerintahan masih ditemukan beberapa permasalahan kompetensi pegawai, antara lain yang pertama, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang, pendidikan, dan keahlian. Yang kedua, pegawai kurang memahami tugas, pokok, dan fungsi jabatannya. Yang ketiga, rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik. Yang keempat, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan jabatan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kinerja organisasi pelayanan publik yang tidak optimal serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Penyusunan kompetensi pegawai. Penyusunan kompetensi pegawai merupakan langkah strategi dalam tata kelola sumber daya manusia pemerintahan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan jabatannya. Adapun langkah-langkah penyusunan kompetensi pegawai antara lain yang pertama, analisis jabatan untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, dan wewenang suatu jabatan. Yang kedua, identifikasi kompetensi inti dan spesifik sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jabatannya. Yang ketiga, penempatan standar kompetensi jabatan sebagai acuan dalam rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja. Yang keempat, terakhir, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan berkelanjutan. Dengan penyusunan kompetensi yang jelas, pemerintah dapat menempatkan pegawai secara tepat dan meningkatkan profesionalisme aparatur. Solusi dan stimulus berdasarkan teori. Berdasarkan teori pengembangan sumber daya manusia, solusi yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, menerapkan merit system dalam pengelolaan ASN. Yang kedua, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan jabatan. Yang ketiga, melakukan evaluasi kompetensi pegawai secara berkala. Yang keempat, mendorong budaya kerja profesional dan pembelajaran berkelanjutan. Hal ini akan memberikan stimulus positif bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas diri dan mendukung kinerja organisasi pemerintah. Demikian pembahasan mengenai konsep kompetensi pegawai dan penyusunan kompetensi pegawai. Dalam tata kelola sumber daya manusia pemerintahan dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya kompetensi aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.